Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang situasi yang sedang panas di Amerika Serikat. Kita tahu bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini sedang mengobrak-ngabrik dunia kripto yang ada di Amerika Serikat dengan memakai tangan dari SEC sebagai lembaga penegakan hukum yang berada di bawah kendali dari Joe Biden sebagai presiden dari Amerika Serikat. Jadi kita akan lihat situasi panas yang sedang berkembang di Amerika Serikat melalui beberapa berita yang akan kita update informasinya di sini teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lihat perkembangan kasus yang sedang rame di Amerika Serikat teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, pada tanggal 5 Juni ini SEC telah mengajukan perintah penahanan terhadap Binance US, cabang Amerika dari bursa kripto terbesar di dunia, bersama dengan gugatan terhadap Binance dan Changpeng Zhao atas pelanggaran hukum sekuritas di Amerika Serikat. Jadi gugatan ini juga mencatat bahwa Binance US diduga mencampur dana pelanggan dengan entitas yang dikendalikan oleh CZ teman-teman. Kemudian tidak hanya itu, juga kalau kita lihat teman-teman, dalam gugatan yang sama SEC juga menyebutkan 10 mata uang kripto sebagai sekuritas termasuk Solana dan Cardano teman-teman. Ini menunjukkan bahwa SEC semakin memperketat regulasi terhadap pasar mata uang digital dengan niat untuk melindungi investor dan menjaga transparansi. Walaupun dalam kenyataannya ternyata gerakan dari SEC ini malah cenderung merugikan investor, terutama para trader dan investor di dunia kripto yang ada di Amerika Serikat teman-teman. Jadi ini adalah sebuah paradok. Jadi jargonnya SEC seolah-olah dia mengatakan bahwa penegakan hukum ini untuk melindungi investor, tapi dalam kenyataannya gerakan ini malah merugikan investor atau komunitas kripto yang ada di Amerika Serikat teman-teman. Jadi langkah ini diikuti dengan permohonan pengajuan sementara yang bertujuan untuk membekukan aset yang dimiliki oleh Binance US. Jadi SEC ingin menyelidiki kegiatan operasional dan kompliansi perusahaan tersebut. Jadi hal ini teman-teman, ini menunjukkan bahwa ketegangan di antara regulator dan platform kripto yang terus berkembang dan semakin panas di Amerika Serikat teman-teman. Namun kalau kita lihat teman-teman, ternyata Binance US itu bukan satu-satunya yang menjadi sorotan SEC teman-teman. Jadi kalau kita lihat teman-teman di sini Coinbase, ini platform pertukaran kripto terkemuka, juga menjadi target SEC karena diduga melanggar undang-undang sekuritas dengan mencantumkan sekuritas tanpa mendaftarkan diri kepada badan federal. Pendiri dan CEO dari Coinbase yaitu Brian Armstrong, ini dia menyatakan bahwa SEC itu di masa lalu telah meninjau dan mengizinkan Coinbase menjadi perusahaan yang terdaftar secara publik pada tahun 2021. Sehingga dia menolak gagasan bahwa Coinbase beroperasi tanpa pengawasan. Ini adalah sebuah fakta yang menarik dan sekaligus juga unik teman-teman kalau menurut saya. Jadi kalau kita lihat di SEC ini menyatakan bahwa Coinbase ini tidak terdaftar, tidak mencantumkan diri serta mendaftarkan diri kepada badan federal, tetapi di masa lalu ternyata CEO dari Coinbase itu mengungkapkan fakta yang berbeda teman-teman. CEO dari Coinbase menyatakan bahwa SEC itu telah memberi izin kepada Coinbase beroperasi pada tahun 2021 sehingga dia menolak gagasan bahwa Coinbase beroperasi tanpa pengawasan. Jadi ini
sebuah anomali teman-teman, bahwa di tahun 2021 SEC mengizinkan Coinbase beroperasi, tetapi di tahun 2023 mendadak dia bilang bahwa Coinbase tidak pernah minta izin. Jadi ada apa dengan Gary Gensler teman-teman? Apakah dia hanya sekedar pion dari Wall Street? Kita tahu bahwa sekarang ini bank-bank atau institusi keuangan tradisional ini berlomba-lomba memasuki market kripto, sehingga mereka mungkin melihat bahwa Coinbase dan Binance itu sebuah ancaman dan memanfaatkan ketua SEC Gary Gensler ini sebagai pion untuk sebagai striker untuk menyerang Coinbase dan Binance teman-teman. Ini sebuah anomali. Kemudian juga pendiri dari Coinbase, Armstrong dan timnya juga berpendapat bahwa SEC seharusnya harus lebih fokus pada penerbitan aturan yang jelas untuk industri aset digital daripada hanya fokus melakukan penegakan hukum. Mereka berpendapat bahwa pendekatan SEC saat ini merugikan daya saing ekonomi dari Amerika Serikat, teman-teman. Dan kita tahu di masa lalu bahwa tidak hanya Coinbase atau Binance, Ripple Lab juga mengalami masalah yang sama dengan SEC. Bahkan CEO Ripple, yaitu Brad Garlinghouse, melalui Twitter mengkritik ketua SEC Gary Gensler atas sikap anti inovasi yang memalukan terhadap dunia kripto, teman-teman. Bahkan Ripple berpendapat sebenarnya SEC secara legal formal itu tidak memiliki kewenangan regulasi untuk menyebut token sebagai sekuritas, teman-teman. Jadi saya ulangi bahwa Ripple melalui persidangan-persidangan pada saat bertempur melawan SEC itu menyatakan bahwa SEC itu tidak memiliki kewenangan regulasi untuk menyebut token sebagai sekuritas, teman-teman. Kalau kita lihat teman-teman di sini juga Brian Armstrong sebagai CEO dari Coinbase ini bahkan menyerukan kepada Kongres atau anggota dewan di Amerika Serikat untuk memperbaiki situasi ini dengan membuat peraturan dan legislasi baru yang mendukung teknologi dan industri kripto, teman-teman. Jadi ini sebuah pertempuran luar biasa. Kalau menurut saya ini adalah sebuah pertempuran antara Wall Street melawan masyarakat atau komunitas kripto yang sudah mapan, teman-teman. Tapi memakai tangan dari SEC. Ini ada tangan-tangan hitam di belakang layar. Inilah sebuah permainan luar biasa yang sedang disuguhkan di Amerika Serikat. Kita berharap bahwa bersyukur dan berharap bahwa kita tinggal di Indonesia yang memiliki regulasi yang jelas. Jadi di Indonesia untuk sekuritas atau saham itu memiliki undang-undang sendiri, sementara untuk dunia kripto itu ada undang-undang sendiri yang menyatakan bahwa koin kripto, baik itu ada koin Cardano, Solana dan lain-lain, itu adalah termasuk digital aset dan bukan sekuritas atau saham. Jadi untungnya kita tinggal di Amerika Serikat, kita tidak tinggal di untungnya kita tinggal di Indonesia dan kita tidak tinggal di Amerika Serikat. Negara Amerika yang kita sangka negara pintar ternyata terlalu banyak permainan dan masih jauh lebih unggul di Indonesia dalam persoalan regulasi tentang dunia cryptocurrency. Oke, demikian update info teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin terbakar juga emosinya melihat permainan pemerintahan Biden melalui SEC menghantam dunia kripto, silakan komentar di kolom komentar yang ada di video ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.